Oke, selamat hari baik teman-teman dan Kara Auto Service. Kembali lagi bersama kita. Untuk video kali ini saya hanya ingin sharing kecil ya teman-teman. Mungkin kalau untuk yang sudah pro sangat diperbolehkan untuk skip video ini. Oke, kira-kira saya mau sharing tentang apa? Simak terus videonya. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi cara untuk proses servis rem tromol unit Suzuki R3 ya. Jadi di R3 ini konstruksi dari setelannya itu agak berbeda mungkin kalau kita bandingkan dengan Avanza, Innova seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk step servis rem yang perlu kita lakukan seperti ini. Jadi yang pertama kita berikan pelumas di titik-titik yang bersinggungan antara backing pad dengan brake shoe, seperti kurang lebih di area ini ya teman-teman. Satu, terus tengah ini ada satu, bawah ada satu. Begitu juga untuk yang sisi depan ada 3 titik juga, 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pelumasan, kita bersihkan untuk area brake shoe-nya atau di kampasnya ini kita bersihkan dari kotoran atau dari padding namanya. Nah, setelah kampas kita bersihkan juga tromol. Kebetulan ini tadi sudah kita bersihkan ya teman-teman. Jadi ini hanya kita mengulang saja. Kita amplas di bagian permukaan tromol yang akan bersinggungan dengan brake shoe atau kampas rem. Untuk step selanjutnya kita amplas di bagian ini, as bearingnya ini. Nah, karena ini yang akan bersinggungan dengan diameter dalam tromol. Kalau dia berkarat maka untuk next service akan susah untuk proses pembukaannya. Jadi kita bersihkan dulu mungkin dengan amplas, terus kita berikan pelumas tipis saja teman-teman, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak saat dia terkena panas yang ditakutkan nanti grease ini akan meleleh atau mencair dan nanti akan jatuh di tromol. Itu yang berpotensi akan menjadikan rem kurang pakem. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita lakukan proses pemberian pelumas, kita cek juga ini untuk bearingnya. Cukup kita putar aja sih, mudah ya teman-teman. Jadi kalau dia bearingnya bermasalah, biasanya terdapat bunyi kasar atau ngegergel ya di tangan saat kita putar. Paling sering kalau dia udah di fase parah itu nanti akan bunyi krok seperti itu teman-teman. Oke, proses pemberian pelumasan sudah, proses pembersihan atau pengampasan sudah pada brake shoe dan tromol, proses pemberian dan pembersihan di bearing juga sudah, cek bearing sudah. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step penyetelan. Nah, jadi untuk penyetelan yang pertama-tama kita pasang dulu untuk tromolnya teman-teman. Setelah kita pasang, kita rasakan. Nah, ini memang ketajaman feeling agak diuji di sini, walaupun sebenarnya ada standar ukurnya ya, tapi mungkin agak terlalu ribet. Mungkin bisa saya share videonya di kesempatan yang lain. Kali ini kita coba main feeling dulu aja. Jadi setelah kita pasang tromol di kampasnya, kita coba puter. Nah, indikator yang pertama tingkat kepulenan putaran dari tromolnya. Untuk indikator yang kedua bisa kita cek dari bunyinya, seberapa dia mengeluarkan bunyi shake. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk unit ini setelahnya masih kurang, jadi dia masih terlalu enteng dan untuk suara yang ditimbulkan juga masih sangat-sangat tipis. Oke, setelah kita mempunyai acuan kondisi awalnya seperti apa, step berikutnya kita lakukan proses penyetelan. Kita bongkar lagi tromolnya, dan ini yang tadi saya bilang di awal. Untuk konstruksi unit Suzuki R3 ini agak unik, berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan Avanza atau Innova gitu ya teman-teman. Nah, proses setelahnya seperti ini. Jadi kita renggangkan untuk kampasnya. Nah, kedengaran ya teman-teman, ada bunyi klik ya. Saat kita renggangkan kampasnya, kita renggangkan keluar, itu secara otomatis setelan akan menambahkan setelannya. Ini tadi sudah 1 klik. Kita coba lagi di tromolnya, karena untuk proses ini biasanya agak susah kalau kita harus sekali jadi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah,
ini dari putaran sudah terasa pulen, jadi nggak seenteng tadi waktu sebelum kita setel. Dan dari bunyi indikator yang dikeluarkan antara gesekan kampas dan tromol pun lebih terdengar, jadi suara sreknya itu lebih tebal. Nah, sebentar teman-teman. Kita matikan kompresor dulu biar agak kedengeran ini suaranya. Seperti ini ya bunyinya ya. Nah, terdapat bunyi shrek, jadi putaran masih lancar, dia tidak macet, tapi bunyinya lebih tebal dari tadi sebelum kita setel. Nah, inilah kurang lebih standar setelan untuk kampas rem belakang untuk unit Suzuki R3. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kita Dankar Auto Service. Semoga apa yang kita karyakan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua.